Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita sekarang membuat animasi bouncing ball ya. Sebelum kita buat animasi bouncing ballnya, kita harus bikin lantainya dulu, tempat bolanya memantul ya. Oke, kita bikin plannya. Terus kemudian kita bikin bolanya pakai spare dari tanpa atas ya, top ya, dari top. Oke, kita bikin animasinya dari front. Oke, bola memantulnya tuh dari atas ya. Jadi bukan bolanya dari bawah naik ke atas terus mantul gitu. Itu berarti bolanya hidup. Sedangkan kita ini pengen bikin bola yang benda mati, tapi terkena pengaruh gravitasi, jadi dia memantul. Dan bolanya elastis, bukan besi, bukan bola besi, tapi lebih ke bola karet ya ceritanya ini ya. Oke, sebelum kita mulai animasinya, kita ubah dulu frame rate-nya jadi 25 frame per second. Masuk PAL, itu ya otomatis jadi 25 frame per second, atau masuk di custom dijadikan ini 25. Oke. Nah, sekarang ini kita ubah jadi 200. Nah, oke. Kalau sudah, sekarang sebelum kita mulai animasi yang ini, yang bouncing ball, kita masuk ke move motion ya, masuk ke motion, pilih motion pad. Oke. Pilih motion pad. Sekarang kita nyalakan auto key-nya. Oke. Kita geser ke frame 20. Nah, baru kita drag ke bawah. Oke. Jadi ini adalah titik pusatnya ya, titik pusatnya si bola. Saya turun ke bawah. Berikutnya kita kembalikan dia memantul lagi, tapi tidak boleh dengan ketinggian yang sama, harus di bawahnya, di bawah titiknya ini ya. Karena kan bola perlahan berhenti, berarti bouncing kedua, pantulan kedua dia harus lebih rendah daripada posisi bola di awal jatuh ya. Lanjut, kita naikkan. Nah, kita bikin maksimal kena ininya aja ya, yang sisi paling atas bola itu kena titiknya. Oke, kita kembalikan lagi ke 60. Turun dia. Oke. Sampai yang garis kotak sudut ini nyentuh plane-nya ini ya. Perlahan kita kurangi frame-nya, dia naik lagi. Jadi enggak pas 20 ya. Ini kan 20 20 20, ini bikinlah sekitar 17. Nah, perlahan-lahan kurangi. Oke. Kita matikan auto key-nya. Sekarang kita pilih keyframe yang ketika menyentuh lantai ya. Ini. Pilih ini. Terus sini pilih yang ini lagi, tahan kontrol ya, tahan kontrol. Terus tekan yang ini lagi. Nah, jadi terpilih dua dia.
terus tekan yang ini lagi, berarti ini kan yang titik aninya ya, titik nyentuh lantainya. Pilihin, pilih. Oke, masuk curve editor. Oke, sekarang ubah jadi face. Nah, sekarang kita play. Ya. Oke, kira-kira gitu ya untuk yang bikin bouncing ballnya yang mantul di tempat. Oke, sekarang kita geser dulu ini dia punya bouncing ball yang spot. Sekarang kita copy, tahan shift, kemudian ini digeser. Oke, pilih copy aja, nggak usah instan. Frame-nya kasih ke 200, kemudian yang keyframe-nya kita delete dengan cara klik di timeline-nya sini, terus drag, terus tekan delete. Nah, ya. Oke, sekarang kita bikin animasinya yang mentul tapi jalan ya. Oke, sekarang nyalakan lagi auto key-nya. Frame ke 20. Dia jatuhnya miring ke sini. Oke. Ini juga ketinggiannya jangan sampai sama ya. Sampai di titik sini saja. Mulai kurangi frame-nya. Oke. Sudah jadi animasinya. Sekarang seperti biasa, yang titik-titik menyentuh lantainya kita pilih. Tapi jangan yang ini ya.
Jangan ini kan titik jatuh terakhir, kemudian dia gliding ke sini. Jangan di select ini, di belakangnya aja, satu terakhir yang di belakangnya. Masuk curve editor, kemudian di fast. Oke, dimatikan, kemudian di play. Ya. Tapi kita nggak karena dia mepet di 20, begitu stop sini dia ngulang lagi ke sini. Coba kita tambahin jadi 250 frame ya. Ini saya geser. Nah, jadi lebih enak ya, lebih smooth ya stopnya. Oke, sekarang kita lihat dari perspektif. Oke, kita play. Oke, nah sekarang biasanya nanti penguji atau misalnya ini asesornya minta ininya dikasih tekstur. Nah, kita tes kasih tekstur ya. Pakai ini aja, pakai checker aja teksturnya. Aduh sorry, malah ketekan standar. Masuk di diffuse, pilih checker. Oke, kita kasih ke objeknya. Oke, udah dapat ya. Nah, kan ini tidak mungkin bola kayak gini mentul kayak gini, tidak mungkin. Dia harus berputar. Tak set sini ini pasti berputar dia. Ya. Jadi, pertama yang kita harus lakukan adalah lihat saja dari front ya. Nyalakan auto key. Pilih rotate ya. Nah, setiap dia mantul ke sini, setiap titik sini itu diubah jadi sekitar 90 derajat ya. Sini lagi. Paskan ya di keyframe-nya ya. Jadi 90 derajat. Oke. Paskan lagi ke sini. Jadi 90 derajat lagi. Oke. Oke.
Oke, kita lihat ya. Oke, jadi seperti itu ya kira-kira ya. Nah, sekarang kita bikin bouncing ball jatuh di tangga ya. Sekarang kita bikin tangganya pakai box. Oke, convert to editable poly. Oke, sekarang saya pakai vertex. Sekarang saya tekan F4 untuk kelihatan garis-garisnya. Oke, kemudian klik kanan. Pakai Edge dulu. Edge. Pilih ini. Klik kanan, connect. Pilih. Ya, jadi 4 aja. Sekarang saya pilih polygon. Extrude. Tahan ALT, klik yang paling atas. Jadi mati, sekarang ini kita langsung lanjut tarik. Tahan ALT lagi, klik yang ini. Kemudian lepas ALT-nya, tarik lagi nih. Ya kayak gitu aja terus ya. Oke. Sudah jadi tangganya. Sekarang kita cek dari samping. Sudah seimbang nggak panjangnya kira-kira ya. Oke, sudah seimbang. Tapi ini bolanya kalau sebesar ini nggak cukup nih kalau kayak gini. Harus agak dilebarin dikit ya. Oke. Sekarang kita lanjut bikin bolanya. Seperti biasa, kita tinggal copy, tahan shift, drag ke arah Y. Oke. Copy, kemudian kita hapus animasinya. Karena kan kalau enggak kan gitu, ya ikut juga dia. Kita hapus animasinya. Tekan delete. Oke. Sekarang kita bikin animasinya dari front lagi ya. Kali ini bolanya sekitar ada di sini. Oke. Sama seperti tadi, masuk motion pad. Nyalakan auto key-nya. Kita bikin di 20, dia turun. Oke. Kemudian ke 40. Ke 40, terus kemudian turun lagi dia ke bawah. Sorry. Ya, kira-kira setengahnya ini ya. Jangan juga sampai yang di sini. Ini ketinggian banget. Kira-kira separuh dari garisnya ini. Oke. Dan titiknya dia kira-kira di titik di garis ini. Di garis tangga ini. Ya. Luruskan aja, sorry. Ini jadi garis ini. Nah, usahakan ditaruh di situ dia. Oke. Separohnya yang ini. Lanjut ke 60. Kayak gitu, jatuh turun. Paskan di sini. Ke 80 lagi. Separohnya ini sama di garisnya ini ya.
turun lagi dari sini. Oke, 120, naik lagi separuhnya, paskan di tengah sini, garis tengah sini, turun lagi dari sini. Oke, 60 naikkan lagi separuhnya gini. Baru dia turun ke sini. Oke, lanjut ke 200. 220. Kelihatannya 250 nggak cukup ya, jadi kita tambah jadi 300. Oke. Oke, seperti biasa kita pilihin. Jadi fast. Oke, sekarang kalau misalnya menurut kalian ini gerakannya misalnya nih, tak main sini kurang maju nih, yang ini pantulannya ini kurang maju. Pilih aja sub objek, terus kemudian pilih frame-nya ini, ya ini. Kalian bisa geser ke depan sini, gitu. Oke, jadi dia kayak gini. Nah, tapi kan nggak enak kayak gitu. Oke, ini seandainya kalau kalian mau geser-geser atau mau geser yang ini ya, pakai subpad ya. Klik ini, mentulnya aku mau agak ke depanan sini dong, gitu misalnya. Udah tuh, bisa tuh. Nah, deng, deng, itu agak ke depanan. Jadi, untuk mengatur yang titik-titik ini pakai sub objek ya. Oke. Kira-kira seperti itu ya. Tapi kan ini bolanya dia harus menggelinding kan. Nggak bisa diam gini juga dia. Oke. Nah, yang seperti tadi saya bilang di awal, di setiap keyframe-nya di rotate. Dari sini terus ke sini, pilih rotate. Hai, kok pilih sub objeknya. Oke. Ya. Ini diputar 90 derajat.
Astagfirullahaladzim. Sorry, lupa. Kenapa saya lupa auto key-nya dinyalain? Harusnya auto key-nya dinyalain ya. Oke, kalau auto key nggak dinyalain ini nggak masuk dia. Jadi hati-hati ya untuk apa? Kalau animate nih jangan sampai lupa. Pokoknya harus apa? Kalau misalnya lupa harus disadari kalau dia punya frame ini tidak ada warna merah, berarti jangan lupa langsung aktifkan dia punya auto key ya. Oke. Oke, sekarang kita lihat hasilnya. Matikan auto key, kembali ke modify. Nah, kita lihat. Oke. Ini kan kelihatannya kayak benar-benar slow motion ya. Sekarang kita klik ini. Kalau kita mau mempercepat ya, misal mau mempercepat. Kita klik ini semua. Oke. Klik kanan, configure. Nah, di sini ada namanya show selection range. Biasanya kalian belum tercawang. Nah, ini dicawang, nanti ada keluar hitam-hitam kayak gini ya. Di bawah sini ada hitam-hitamnya gini. Oke. Ada yang garis hitam di bawah nih. Garis hitam di bawah nih ya. Ini parameternya untuk mempercepat speednya. Nah, ini kita geser ke sini, kita kasih ke 200 deh. Ya. Nah, sekarang kita play. Ya. Nah, seperti itu. Oke. Jadi kira-kira seperti itu untuk yang animasi bouncing ball-nya ya. Oke. Mungkin sekian tutorial dari saya yang untuk animasi bouncing ball. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.